Konservasi merupakan pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna dan pemeliharaan keragaman genetik di dalam suatu spesies, termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer seperti ekosistem. Oke, pengertian tersebut terkesan agak ribet ya, namun pada intinya konservasi adalah usaha yang dilakukan untuk tetap melestarikan flora dan fauna serta pemeliharaan ekosistem hidup mereka. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011, konservasi flora dan fauna dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kawasan suaka alam dan yang kedua kawasan pelestarian alam. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai pelindung keberadaan flora dan fauna serta ekosistem. Bedanya, kawasan pelestarian alam juga berfungsi sebagai pemanfaatan lestari sumber daya alam. Karena akhir-akhir ini banyak sekali berita tentang orangutan, jadi saya Selvaina Diatama memutuskan untuk mengambil topik mengenai konservasi orangutan. Oke, sebelum itu mari kita kenali dulu apa sih orangutan itu. Jadi orangutan dikenal karena bulu merahnya yang khas. Orangutan termasuk dalam mamalia arboril terbesar dan menghabiskan sebagian besar waktunya di pepohonan. Lengan yang panjang dan kuat, serta tangan dan kaki yang menggenggam memungkinkan mereka untuk bergerak melalui cabang-cabang. Kera besar ini berbagi 96% atau 96,4% dari gen kita dan merupakan makhluk yang sangat cerdas. Nama orangutan berarti manusia hutan dalam bahasa Melayu. Di hutan dataran rendah tempat mereka tinggal, orangutan hidup menyendiri. Mereka berpesta dengan buah-buahan liar seperti leci, manggis, dan buah ara, serta menyeruput air dari lubang di pohon. Mereka membuat sarang di pepohonan tumbuh-tumbuhan untuk tidur di malam hari dan beristirahat di siang hari. Orangutan jantan dewasa bisa memiliki berat hingga 200 kg. Orangutan Kalimantan dan Sumatera sedikit berbeda dalam penampilan dan perilaku. Meski sama-sama memiliki bulu kemerahan, orangutan Sumatera memiliki bulu wajah yang lebih panjang. Orangutan Sumatera dilaporkan memiliki ikatan sosial yang lebih dekat daripada sepupu mereka di Kalimantan. Orangutan Kalimantan lebih cenderung turun dari pohon untuk bergerak di tanah. Kedua spesies tersebut mengalami penurunan populasi yang sangat tajam. 1 abad yang lalu, mungkin ada lebih dari 230.000 orangutan secara total, tetapi orangutan Kalimantan sekarang diperkirakan sekitar 104-700.000 berdasarkan rentang geografis yang diperbarui. Artinya, hal tersebut orangutan itu terancam punah. Untuk orangutan Sumatera sekitar 7.500. Dalam konteks itu, maka dikategorikan sangat terancam punah. Orangutan ketiga diumumkan pada November 2017 dengan tidak lebih dari 800 individu yang ada, yaitu orangutan Tapanuli atau orangutan kera besar yang paling terancam punah. Ancaman bagi orangutan Sumatera, yang pertama ada kehilangan habitat, dan itu dikategorikan sedang hilang pada tingkat yang sangat tinggi, terutama karena kebakaran dan konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pembangunan pertanian lainnya. Spesies ini tergantung pada hutan kualitas tinggi. Kebakaran hutan yang meluas, banyak yang sengaja dibuka untuk perkebunan, menjadi bencana yang sudah biasa. Kebakaran tidak hanya menghancurkan habitat orangutan yang sangat luas, tetapi ribuan kera yang bergerak lambat ini diperkirakan telah mati terbakar karena tidak dapat melarikan diri dari api. Rencana pembangunan jalan utama di Sumatera bagian utara mengancam salah satu wilayah terbesar yang tersisa dari habitat orangutan. Jalan tersebut tidak hanya akan memecah hutan, tetapi juga akan membuka akses bagi kegiatan illegal logging dan pemukiman manusia. Proyek ini berjalan meskipun ada bukti bahwa melestarikan kawasan akan membantu pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Meskipun perlindungan hukum di Indonesia sejak 1931, orangutan masih ditangkap dari alam liar dan disimpan di rumah sebagai simbol status. Di beberapa daerah, orangutan diburu untuk dimakan.
Investigasi oleh Traffic, jaringan pemantauan satwa liar global, menunjukkan bahwa kurangnya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal ini merupakan ancaman yang serius bagi orangutan. Betina melahirkan hanya satu bayi setiap 8 tahun atau 9 tahun, membuat populasi mereka sangat rentan terhadap pemburuan tingkat yang sangat rendah. Para ahli memperkirakan bahwa sedikitnya 1% dari betina yang hilang tiap tahun karena pemburuan dan penyebab yang tidak wajar lainnya. Hal tersebut dapat menempatkan populasi pada lintasan yang tidak dapat diubah menuju kepunahan. Sedangkan untuk orangutan Kalimantan, jumlah dan distribusi orangutan telah menurun dengan cepat sejak pertengahan abad ke-20 karena aktivitas manusia. Ini termasuk pemburuan, pembalakan yang tidak berkelanjutan dan seringkali ilegal, penambangan, dan konversi hutan menjadi pertanian. Salah satu peristiwa yang sangat dahsyat adalah kebakaran hutan tahun 1997 sampai 1998 di Kalimantan yang menewaskan hingga 8.000 individu orangutan. Selain itu, ancamannya yaitu perdagangan satwa liar ilegal. Orangutan muda diminati untuk perdagangan hewan peliharaan yang berkembang pesat, dengan setiap hewan menghasilkan beberapa ratus dolar di pasar kota di pulau-pulau terdekat. Studi telah menunjukkan bahwa sekitar 200 sampai 500 orangutan di Kalimantan, Indonesia saja memasuki perdagangan hewan peliharaan setiap tahun. Ini merupakan ancaman nyata bagi populasi orangutan liar. Karena memiliki tingkat reproduksi yang sangat rendah, ada juga perdagangan bagian orangutan di Kalimantan. Dengan tengkorak orangutan sendiri dihargai hingga 70 dolar. Selain itu, terdapat juga konflik dengan manusia. Orangutan terkadang ditembak sebagai pembalasan ketika mereka pindah ke area pertanian, seperti perkebunan kelapa sawit dan merusak tanaman. Hal ini terjadi karena orangutan sulit untuk menemukan makanan di sekitar mereka atau di lingkup hutan. Oke, mengapa kita harus menggalakkan konservasi orangutan? Orangutan disebut juga dengan gardeners atau tukang kebun di hutan, karena orangutan memiliki peran penting dalam penyebaran benih di habitatnya. Orangutan adalah pemakan buah, maka dari itu orangutan memainkan peran penting dalam penyebaran benih di wilayah yang luas. Jika orangutan hilang, begitu juga beberapa spesies pohon terutama yang berbiji lebih besar. Baik, sekian pembahasan mengenai konservasi orangutan. Semoga di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi dan membahas mengenai hal-hal yang menarik lainnya. Bye-bye.